Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan 7 layar OSI. Layar 1, physical layer. Layar fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya Ethernet atau token ring), topologi jaringan dan penggabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Proses pengiriman data melewati setiap layar ini bisa kita analogikan seperti ketika kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim. Layar 7 ke 5. Kemudian sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Layar 4. Agar surat bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim. Juga siapa pengirim surat. Layar 3. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat kita tadi. Layar 2 dan 1. Layar 2, data link layar, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, brick, repeater, dan switch layar 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua lebih anak, yaitu lapisan Logical Link Control LLC dan lapisan Media Access Control MAC. Layar 3, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layar ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Layar 3. Layar 4, transport layer. Layar ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layar ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layar 5, session layer. Session layer mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layar ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Layar 6, presentation layer. Layar ini bekerja dengan mentransmisikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layar ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layar yang terakhir, layar 7, application layer, merupakan layar di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional jaringan. Merupakan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layar ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain.